Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, jadi langsung saja nih ya, yang sekarang bakalan gua bahas itu bukan koin-koin kripto, tetapi salah satu exchange yang sekarang sedang mengalami pembekuan di dalam sebuah withdrawal. Ya intinya seperti itu. Jadi semalam itu ada yang bertanya sama gua, "Bang, kenapa gua nggak bisa withdraw di dalam sebuah exchange yang berbasis di Singapura yaitu JIPMEX." Nah, jadi exchange-nya adalah JIPMEX ya, yang sekarang itu sedang melakukan pembekuan withdrawal di dalam exchange-nya. Nah, kira-kira apa penyebabnya sampai dia harus melakukan itu gitu ya. Nah, dan sekarang setelah gua cari-cari itu udah ketemu penyebabnya apa gitu. Apakah likuiditasnya habis atau memang ini mau scam atau seperti apa ya? Intinya kalau scam enggak ya, untuk scam itu enggak. Jadi buat kalian, gua rasa bersabar aja, nanti suatu saat juga akan bisa kok ditarik. Jadi nggak perlu lama-lama nih, langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, dikutip oleh Coindex.com. JIPMEX konfirmasi pinjaman senilai 53 juta dolar ke Babel dan Celsius. Nah, jadi penyebabnya adalah ini. Jadi si JIPMEX ini ternyata dia telah melakukan pinjaman gitu ya, senilai 53 juta dolar ke Babel dan juga Celsius. Jadi bukan si JIPMEX yang meminjam ya, tetapi JIPMEX yang meminjamkan uangnya ke Babel dan juga Celsius. Nah, kemungkinan ketika, di sini di sisi lain dia bisa meminjamkan uangnya, tetapi di sisi lain lagi dia harus membekukan withdrawal di exchange-nya. Nah, kira-kira menurut kalian seperti apa nih tanggapan kalian? Kalau untuk gua pribadi, gua itu berasumsi ya, dia bisa meminjamkan uang keluar gitu, tetapi kenapa dia harus membekukan withdrawal? Nah, jadi, kesimpulannya adalah berarti si JIPMEX ini meminjamkan uang kepada Babel dan juga Celsius itu adalah uang user-user, di exchange JIPMEX. Itu kemungkinan gitu ya. Ini yang, secara opini pribadi gua aja sih seperti itu ya. Cuman ya buat kalian yang memang mempunyai tanggapan lain silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau untuk gua seperti itu. Kenapa gua bilang seperti demikian? Kalau misalkan dia mempunyai dana dingin, dana cadangan, gak mungkin dia harus melakukan pembekuan withdrawal. Ya, intinya seperti itu. Pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Singapura, JIPMEX mengatakan pada hari Kamis di sebuah posting Facebook yang menawarkan rincian lebih lanjut tentang jeda penarikan setoran yang diumumkan awal pekan ini bahwa ia meminjamkan uang kepada pemberi pinjaman kripto yang bermasalah yaitu Babel Finance dan juga Celsius. Menurut posting Facebook, eksposur bursa JIPMEX saat ini ke Babel adalah 48 juta dolar dengan tambahan 5 juta dolar untuk Celsius yang mengajukan kebangkrutan minggu lalu. Nah, jadi di sini pertukaran cryptocurrency atau exchange JIPMEX dia telah mengatakan pada hari Kamis di postingan Facebooknya. Dan dia pun telah mengeluarkan rincian-rinciannya tuh tentang jeda penarikan setoran yang diumumkan awal pekan ini atau minggu ini ya. Jadi dia itu telah meminjamkan, berarti ini udah valid ya, udah benar gitu. Dia telah meminjamkan karena ini pengakuan si JIPMEX-nya langsung gitu di Facebooknya. Jadi di sini tuh si JIPMEX telah meminjamkan uang kepada pemberi pinjaman kripto, Babel Finance dan juga Celsius. Bahkan di sini yang bermasalah katanya. Ya memang iya gitu, Babel Finance dan Celsius sekarang sedang digulung masalah. Tapi kenapa si JIPMEX berani gitu ya, dia malah meminjamkan uangnya gitu. Sementara itu uang para user, uang para pengguna. Wah, ini ngade-ngade aja nih si JIPMEX ya. Dan menurut posting Facebooknya pun eksposur bursa JIPMEX saat ini ke Babel adalah sekitar 48 juta dolar dan 5 juta dolarnya itu untuk Celsius. Jadi ketika ditotalkan 48 ditambah 5, 53 juta dolar tuh yang telah dikeluarkan oleh JIPMEX untuk dipinjamkan ke Babel Finance dan juga Celsius. Dan bahkan di sini sumber mengatakan kepada Coindex pada hari Rabu bahwa JIPMEX meminjamkan sebanyak 100 juta dolar dari program hasil tinggi yang dikenal sebagai JIP Up ke Babel. Tetapi juru bicara Babel kemudian mengatakan bahwa pinjaman itu jauh lebih kecil sementara tidak ada mengungkapkan jumlah pastinya. Baik Babel Finance dan Celsius menangguhkan penarikan pada bulan Juni di tengah volatilitas pasar. Nah, jadi di sini ada sumber yang telah melaporkan kepada Coindex.com pada hari Rabu bahwasanya si JIPMEX ini sebetulnya meminjamkannya bukan 53 juta dolar, tetapi sebanyak 100 juta dolar
dan itu hasil dari program yang tinggi yang dikenal sebagai Zip Up ya, dan itu dipinjamkan ke Babel Finance. Tapi di sisi lain juru bicara Babel kemudian dia telah mengatakan atau dia berkata ya, bahwa pinjaman itu jauh lebih kecil katanya. Artinya berarti di sisi lain masih ada yang disembunyikan oleh si juru bicara Babel itu ya. Karena di sini yang 100 juta dolar itu adalah jauh lebih kecil katanya. Artinya ada yang lebih besar. Entah 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, atau mungkin 10 kali lipat gitu ya. Intinya 100 juta dolar itu kecil katanya, jauh lebih kecil. Ya berarti ada yang lebih besar dong gitu kan. Tapi kenapa dia nggak bisa menggantinya gitu dengan jumlah yang kecil, apalagi yang besar. Waduh, benar-benar ini ya si juru bicara ngomong enteng banget. Dan di sini untuk si Babel Finance dan juga Celsius, dia telah menangguhkan penarikan di bulan Juni di saat volatilitas pasar atau market sedang bergejolak gitu ya, kurang lebih seperti itu nih. Jipmex yang menjadi berita utama Rabu karena membekukan penarikan di tengah kesulitan keuangan. Mengatakan bahwa kesulitan keuangan yang diakibatkan oleh mitra bisnis utama kami di tengah volatilitas pasar adalah bagian dari alasan keputusan tersebut. Sejak peristiwa angsa hitam di sekitar ruang kripto, Jipmex telah mengambil sebagian besar dana dan aset kami yang secara historis disimpan dengan mitra penyebaran kami dan telah secara aktif bekerja untuk menyelesaikan situasi yang sisa aset yang tersisa menurut pernyataan itu. Nah, di sini si Jipmex itu yang telah menjadi berita utama di hari Rabu karena memang dimulai hari Rabu. Si Jipmex telah membekukan penarikan untuk di exchange-nya gitu ya. Dan di sini di masa kesulitan keuangan. Jadi ada sebuah perkataan nih. Kesulitan keuangan yang diakibatkan oleh mitra bisnis utama kami di tengah volatilitas pasar adalah bagian dari alasan keputusan tersebut. Nah, jadi di sini dia mempunyai alasan tertentu gitu ya. Kenapa dia harus membekukan penarikan ya? Karena di sini bisnis utama dia itu sedang macet gitu ya, sedang kolaps tuh untuk si Babel Finance dan juga si Celsius. Tapi kenapa masih disupport aja oleh Jipmex gitu ya? Sampai dia harus merelakan nih membekukan penarikan para user-usernya, para pengguna-penggunanya gitu. Harusnya dia berpikir yang lebih menguntungkan itu adalah user ya. Kalau memang dari partnernya sedang macet ya udah gua rasa tinggalin aja sih, ngapain dia harus ngasih dana segar lagi gitu. Dan sedangkan dana segar itu diambil dari likuiditas exchange-nya. Wah, ini ngadi-ngadi aja nih ya Jipmex itu. Dan di sini ada sebuah pernyataan. Jadi sejak peristiwa Black Swan di sekitar ruang kripto, si Jipmex ini telah mengambil sebagian besar dana dan aset kami yang secara histeris disimpan dengan mitra penyebaran kami dan telah secara aktif bekerja untuk menyelesaikan situasi untuk sisa aset yang tersisa. Nah, jadi kurang lebih si Jipmex ini belum mempunyai titik terangnya ya. Sampai dengan sekarang itu solusinya belum ada. Ya intinya seperti itu nih. Oke, mungkin itu aja video singkat buat kalian para pengguna atau para user-usernya exchange Jipmex ya. Jadi penyebabnya kalian tidak bisa me-withdraw aset-aset kalian di exchange Jipmex adalah si Jipmex ini telah memberikan pinjaman kepada Babel Finance dan juga Celsius. Gue juga bingung tuh, apakah 48 juta untuk Babel atau memang 100 juta gitu ya. Ya ini masih simpang siur karena memang si juru bicara Babel itu pun tidak mengungkapkan keasliannya gitu, tidak terlalu transparan lah, makanya gue bingung untuk menyimaknya gitu. Yang benar tuh yang mana? Intinya itu udah ada pengakuan ya, udah ada pengakuan dari juru bicara Babel Finance bahwasanya memang si Jipmex ini benar-benar meminjamkan uangnya terhadap Babel. Ya mungkin itu ada yang lebih besar gitu. Ini yang diungkapkan, yang dinyatakan hanya 100 juta dolar. Tapi untuk juru bicara mengatakan itu jauh lebih kecil, artinya ada yang lebih besar. Nah, jadi buat kalian tetap sabar aja gitu ya yang memang belum bisa melakukan withdrawal. Intinya sabar-sabar ya. Gua rasa ini ke depannya bakalan ada solusi kok. Nggak mungkin si Jipmex diam saja gitu. Cuman ini Jipmex menurut gua terlalu apa ya, terlalu ambigu aja gitu. Dia masih memberikan dana segarnya sedangkan dana itu diambil dari likuiditas exchange-nya gitu. Kecuali dia masih mempunyai dana cadangan itu silakan aja itu hak dia. Tapi kalau dia ambil dari likuiditas exchange gua rasa ini salah. Karena yang berdampaknya itu adalah yang jadi imbasnya usernya, para penggunanya bukan Jipmex-nya gitu ya. Kalau Jipmex-nya bodo amat. Tapi ini penggunanya, ini usernya yang terkena dampak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.